Ya, materi hari ini akuntansi kas dan bank. Capaian pembelajaran khususnya, mahasiswa mampu memahami akun-akun laba rugi dan neraca sesuai standar akuntansi keuangan dan aturan perpajakan. Ya, ini pokok bahasannya. Nah, ini untuk pengendalian kas, ya, penerimaan. Ya. Jadi bentuk-bentuk pengendaliannya sebagai berikut. Pertama, harus ditunjukkan. Ya, harus ditunjukkan dengan jelas, ya, fungsi-fungsi dalam penerimaan kas, dan setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank. Ya, jadi ini untuk menghindari uangnya hilang, ya, atau digunakan oleh pihak-pihak yang tidak, ya, seharusnya menggunakan, maka harus segera dicatat dan disetorkan ke bank. Ya, ini pengendalian pertama. Lanjutnya, kedua, diadakan pemisahan fungsi antara pengurusan kas dan fungsi pencatatan kas. Ya, jadi kalau kita mau ambil uang, ya, jadi dibedakan, ya, dengan yang mencatat dan yang mencairkan. Ya, misalkan saya mau minta uang nih, minta uang dulu, ajukan dulu ke bagian A. Oke, setelah di bagian A disetujui, maka nanti dicairkan oleh bagian B. Jadi ada check and balance-nya, ya. Jadi si A nyatat, nanti si B tetap nyatat juga. Jadi ada pengecekan, ya, kalau terjadi selisih. Selanjutnya, diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas. Ya, jadi ini harus dipantau. Ya, misalkan dibuat rekapan harian, rekapan mingguan, atau rekapan bulanan. Ya, karena kas ini kan sangat sensitif sekali, jadi harus dibuat tools-tools, ya, atau alat-alat untuk mengendalikannya. Kemudian dibuat laporan kas untuk setiap hari, ya, sebagai pertanggungjawaban. Ya, jadi ini untuk pengendalian penerimaan. Kemudian untuk pengeluaran kas, ya, bagaimana pengendaliannya? Pengeluaran harus menggunakan cek, ya, kecuali pengeluaran yang jumlahnya kecil, ya, ini menggunakan kas kecil. Ya, jadi kalau pengeluarannya sudah mencapai puluhan juta, nah sebaiknya menggunakan cek, ya, atau sekarang bisa menggunakan internet banking, ya. Nah, untuk jumlah yang kecil-kecil bisa menggunakan kas kecil, ya, tunai yang ada di perusahaan, atau alternatifnya bisa digunakan pemisahan rekening. Misalkan untuk jumlah pengeluaran kas yang besar pakai rekening A, untuk jumlah yang kecil-kecil pakai rekening B, gitu ya. Nah, itu juga harus dipisahkan orangnya. Kemudian dibentuk kas kecil, ya. Nih. Jadi ini dana standby yang ada di perusahaan, jumlahnya enggak terlalu besar, ya. Nah, ini beda-beda, ya, setiap perusahaan. Jadi nggak ada standarnya kas kecil itu harus sekian-sekian, nggak ada. Ya. Misalkan perusahaan ada yang menetapkan 100 juta, ya mungkin 100 juta itu kecil bagi perusahaan tersebut. Ya mungkin transaksi cash hariannya besar, ada yang menetapkan 50 juta, ada yang 5 juta. Ya, jadi berbeda-beda. Kemudian diadakan pemisahan antara pihak yang mengumpulkan bukti pengeluaran, yang menulis cek, dan yang menandatangani cek serta yang mencatat pengeluaran kas. Ya, ini dibuat fungsi yang berbeda. Jadi misalkan mau melunasi utang nih, ya, diverifikasi dulu, ya, dari bagian utang, ya. Nanti udah diverifikasi, udah oke, ya, dibuat ceknya oleh bagian B. Ya, kemudian nanti dicairkan oleh bagian C. Ya, jadi ada pengendaliannya di sini, ada check and balance, ya. Jadi kalau di sini misalkan nggak balance, ya, bisa dicek mana nih yang bermasalah, ya. Jadi
pisahkan fungsinya. Ya minimal 2 orang lah kalau perusahaan yang kecil ya. Ya, jadi ada yang mengatur pengeluaran, ada yang mengatur penerimaan. Kemudian ada otorisasi atau persetujuan ya, dari jabatan yang lebih tinggi. Misalkan mau mengeluarkan uang. Kalau di internet banking itu kan ada ya, pakai token ya. Mungkin tokennya dipegang oleh bosnya atau manajernya gitu. Jadi nggak langsung si kasir itu ngeluarin uang sesuka hatinya. Kemudian pemeriksaan internal pada jangka waktu yang tidak tentu, yakni sidak ya, misalkan besoknya mau diperiksa nggak perlu ngasih tahu dulu ya, jadi ya langsung aja datang. Kalau dia kasih tahu nanti bisa dipersiapkan ya, yang tidak sesuai nanti disimpan-simpan ya. Jadi ya inspeksi dadakan lah. Kemudian dibuat laporan pengeluaran kas harian sebagai pertanggungjawaban ya, sama seperti yang tadi ya. Kemudian untuk kas kecil ini ada 2 metode, impress method dan fluctuation method. Ini. Impress ini metode yang seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Kas kecilnya tetap. Ya, maksudnya tetap itu gimana? Rika ya. Maksudnya tetap? Tidak berubah-ubah, Pak. Ya, tidak berubah-ubah ya. Jumlahnya tetap ya. Oke, ya. Untuk fluctuation. Ini untuk fluctuation method. Apa nih? Ada yang bisa menjelaskan? Pengendalian kas kecil. Iya, fluktuasi itu maksudnya apa? Metode dana tidak tetap, Pak. Metode dana tidak tetap atau berubah-ubah, Pak. Iya, yang berubah apanya? Nominal kas kecil gitu, Pak. Contohnya, Pak. Kas kecil. Pengendalian kas kecil, Pak. Oke. Ya. Jadi kalau impress ya atau metode tetap ini jumlah ya kasnya itu tetap. Misalkan di awal dibentuk kasnya itu 10 juta. Ya, jadi sampai kapanpun ya sebelum adanya perubahan kebijakan ya. Jadi selagi tidak ada perubahan kebijakan maka jumlahnya akan tetap selalu 10 juta. Ya, jadi muncul di laporan keuangan tuh 10 juta. Tetap gitu 10 juta. Nah, untuk fluctuation, untuk metode tidak tetap atau berubah-ubah, nah jumlah kas kecilnya itu selalu berubah. Jadi ketika muncul di laporan keuangan dia selalu berubah-ubah. Ya bisa jadi bulan ini 10 juta, bulan depan 30 juta, bulan depan 50 juta. Tergantung kebijakan perusahaan. Nah, ya jadi kalau yang tetap jumlah kas kecilnya tetap. Ya, kemudian ketika terjadi pengeluaran itu tidak perlu dicatat. Ya, untuk metode tetap. Dicatat nanti ketika pengisian kembali, kemudian yang dikredit bukan saldo kas kecil, tapi saldo kas banknya. Ya, jadi langsung pengisian kembali. Nah, berbeda dengan fluctuation method. Kalau fluctuation atau berubah-ubah, ketika pembentukan sama-sama di jurnal ya, sama seperti metode tetap. Ketika pengeluaran, nah ini di jurnal juga. Dengan mengkreditkan akun kas kecil, kemudian ketika pengisian kembali, mendebit akun kas kecil. Ya, langsung ke contoh. Ya. Ini contohnya PT ABC, ya, ini impress method dulu. Pada tanggal 1 September, ya, membentuk dana kas kecil 1 juta. Ya, kemudian pengeluaran sampai 16 September 2021 sebagai berikut. BBM, alat tulis kantor, pengangkut, kemudian administrasi kantor. Nah, kemudian dilakukan pengisian kembali pada tanggal 16 September ini. Nah, gimana jurnalnya?
Nah, ketika pembentukan kas kecil, jurnal sebagai berikut. Kas kecil bertambah, banknya berkurang. Ya. 1 juta, 1 juta. Kemudian saat pengeluaran, misalkan kita mau beli alat tulis kantor, mau beli BBM. Nah, di metode Impress tidak perlu dicatat. Ya, jadi tidak ada pencatatan ketika pengeluaran kas kecil. Kemudian ketika pengisian kembali, ya baru dicatat. Ya. Jadi beban-bebannya kita catat semua. Kemudian di kreditnya bank. Sehingga saldo kasnya kan tetap ya. Tetap 1 juta. Jadi ke saat pengeluaran sebenarnya realnya uang kas kecilnya itu berkurang. Kan nggak dicatat. Ya. Nah, ketika pengisian kembali, ya, banknya ini yang berkurang. Uangnya nanti masuknya ke kas kecil lagi. Jadi tetap 1 juta terus nih saldo. Ya. Jadi selagi tidak ada perubahan kebijakan, maka saldo kas kecilnya akan 1 juta terus. Oke, lanjut. Nah, ini untuk fluctuation method. Untuk fluctuation method, ini pembentukan ya. 500.000. Kemudian ini transaksi yang terjadi dari tanggal 3 sampai tanggal 15. Kemudian kita jurnal. Ketika menjurnal, ini pembentukannya, pembentukan sama ya antara Impress dan fluctuation, tetap dicatat seperti ini sama jurnalnya. Kas kecil bertambah di debit, bank berkurang di kredit. Kemudian ketika ada pengeluaran, nah metode fluctuation dicatat. Beban langganan surat kabar pada kas kecil, ya. Beban alat tulis kantor pada kas kecil. Ini. Beban listrik ya pada kas kecil. Nah, ketika pengisian, nah isinya juga bebas ya. Nggak harus balik lagi saldo yang seperti di awal. Nggak. Perusahaan mau ngisi 200 ya nggak apa-apa. Berarti kas kecilnya bertambah 200, banknya berkurang 200. Sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan.